Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Juga alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa, kitab yang luar biasa, kitab tipis tapi fadilahnya besar sekali. Kitab ini mampu memberikan motivasi kita untuk beribadah lebih semangat dan lebih baik lagi. Kita masih membahas tentang faslun fis shadaqah. Kemarin kita telah membahas di orang yang as-sakhiyu qaribun minallah. Jadi orang yang loman itu adalah dekat dengan Allah. Kemudian orang yang pelit itu jauh dari Allah. Ya Aliyu, mari kita lanjutkan pembahasan faslun fis shadaqah ini berikutnya. Ya Aliyu, he Ali, ra'aitu ningali ingsun maktuban Ra'aitu ningali ingsun maktuban ing tulisan ala babil jannah ing atase pintune swarga. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wannamam. Anti utawi sira kabeh muharramatun iku diharamake sapa sira kabeh ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong kang medhit wa'akin lan wong kang wani wong tuwa wa nammamin lan wong kang ahli adu-adu. Ibu bapak hadirin pengajian kitab Wasiyatul Mustafa, makalah ini menjadi sebuah peringatan kepada kita. Maka ada 3 peringatan yang disampaikan dalam makalah ini. Ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Saya melihat tulisan di sebuah pintu surga. Ada 3 orang yang diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah bakhil, orang yang pelit. Jadi orang yang pelit itu tidak akan masuk surga. Muharramatun ila babil jannah, ila dakhilil jannah. Kemudian wa'akin lan orang sing wani karo wong tua, wa'akin orang sing wani karo wong tua. Kemudian yang terakhir wanamam, orang yang ahli adu domba. Ada orang yang spesifikasinya menjadikan kerukunan antar umat beragama. Ada yang spesifikasinya orang yang mengadu domba. Nah, 3 orang golongan ini yang akan ditolak untuk masuk surga. Orang yang pelit, orang yang wani wong tua, dan orang yang suka namimah atau adu domba. Nah, berarti orang bahil itu tidak akan masuk surga, ibu bapak. Maka yang akan masuk surga adalah orang yang loman. Piye carane kita bisa menjadi orang yang loman, bukan orang yang pelit. Carane gimana? Carane ya gampang. Ketemu uwong, ojo mencucu. Senyum, itu berarti bukan orang yang bakhil. Senyum kepada orang, monggo, nggih. Itu berarti orang yang murah senyum, itu sedekah. Sesimpel itu sedekah, ibu bapak, wali santri, ibu bapak hadirin kitab pengajian Wasiyatul Mustafa. Jangan membayangkan orang yang loman itu berarti duitnya nok dompet dikekno kabeh. Lah. Ada tetangganya duwe gawe, kita bantu, itu juga termasuk tidak dari golongan bakhil. Ada kerja bakti RT, kamu tidak bisa ikut, ada teh yang keluar dari rumahmu, itu sudah tidak bakhil. Itu sudah golongan orang loman. Sesimpel itu.
loman itu tidak mahal. Jangan menganggap mindsetnya loman itu adalah mahal. Loman itu harus bersedekah ratusan juta. Tidak. Menjadi orang loman itu as a simple as possible, ya, giving a smile to another person. Memberikan senyum kepada orang lain itu sudah bentuk sedekah yang luar biasa. Membantu temannya menyingkirkan duri di jalan itu termasuk bagian dari kind of sedekah yang mungkin tidak bisa dinominalkan, tapi itu helpful banget, menolong orang lain banget. Itu jenengan tidak dianggap menjadi orang yang bakhil. Jenengan wis gak gelem nyingkirno duri no dalan, enek kerja bakti gak metu, teh gak metu, ya itu dianggap bahil sebahil-bahilnya itu. Ketemu uang gak tahu guyu. Maka monggo kita memaknai sedekah itu atau orang yang loman itu tidak semahal yang kita pikirkan. Sedekah itu tidak mahal yang kita pikirkan. Kemudian yang kedua adalah wa'akin, orang yang membenci atau orang yang wani karo wong tua. Masih ingat dengan kata ah saja itu tidak boleh kepada orang tua, apalagi wani karo wong tua. Orang tua ini dilawan, bahkan ada yang membunuh. Naudzubillah min dzalik. Ya, orang tua itu dengan orang tua punya kearifan lokal sendiri. Kamu akan pasti berbeda mindset dengan orang tua, tapi kamu sebagai anak tidak punya berhak untuk menantang orang tua. Kamu punya kearifan lokal sendiri, punya mindset sendiri, punya pikiran sendiri. Pun orang tuamu punya pikiran sendiri, punya mindset sendiri, punya daya pikir sendiri yang tidak bisa disatukan. Tapi tidak lantas kamu wani karo wong tua. Ya, jangan lantas harus wani kepada orang tua, karena perbedaan itu jadikan, oh ya, karena orang tua saya hidup di zaman yang berbeda, maka akan berpikiran saya, termasuk saya dengan orang tua itu sama kolot banget, sore gitu nggak boleh keluar. Lah kalau sekarang sore boleh keluar, tapi perbedaan itu jangan menganggap kamu wani kepada orang tua, karena memang pemikiran orang tua di titik itu, pemikiran kamu berbeda di titik itu. Jadi jangan menganggap perbedaan kita sama orang tua akhirnya menjadi wani kepada orang tua. Justru kalau bisa dihindari. Saya pernah mengalami hal ini, sangat pernah mengalami hal ini. Tapi hati saya toto sekali untuk tidak menjadi tagline bahwa kamu menjadi anak durhaka, kamu menjadi anak wani. Saya memposisikan ketika berbeda dengan orang tua, saya memposisikan gini, orang tua punya teori sendiri, saya punya teori sendiri, dan itu tidak akan match. Disitulah bagaimana cara mensinkronasi teori itu. Ya kita ngalah, enggih ibu, enggih insya Allah kula lampai. Lah kalau memang kamu tidak yakin, ya tidak kamu alami, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kamu tidak wani orang tua. Di situ. Benar-benar saya pernah mengalami sesuatu yang harus bukan menentang, tapi saya harus mengcounter teori saya itu menurut kami lebih benar, dan teori orang tua itu bukan tidak benar, tapi itu teori orang tua. Yang bisa jadi benar menurut orang tua, tidak benar menurut kita. Dan itu bukan lantas menjadi kita pertarungan atau wani orang tua. Kita harus jaga itu. Perbedaan kita dengan orang tua bukan menjadi lantas kita menjadi pertengkaran antara anak dengan orang tua atau wani orang tua itu. Justru perbedaan itu akan bisa jadikan diskusi yang ilmiah. Kalau tidak bisa menerima ya tidak apa-apa. Mungkin tingkat keilmiahnya orang tua dengan kita berbeda. Jangan berpikir kamu sudah lulusan S1, S2, S3 kemudian berhak menantang orang tua. Tidak, tetap kamu itu sebagai anak, tetap kamu sebagai bawahan dari orang tua, dan orang tua lebih unggul daripada kamu. Unggul berdasarkan pengalaman beliau yang tidak bisa kamu gugat. Begitu. Jadi wani wong tua itu berarti ya membantah orang tua. Bagi saya punya argumen, orang tua punya argumen. Di situ kalau tidak bisa bertemu, ya sudah saya iakan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kamu itu wani karo wong tua. Nah, itu yang saya hindari.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu namamin. Namam atau namimah atau adu domba itu memang sangat menghancurkan eh, sendi-sendi baik perekonomian atau politik atau semuanya. Namimah itu menjadikan persaudaraan akan hancur ya dari namimah itu. Dan namimah itu sangat berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Maka jangan menjadi orang yang namimah, adu domba. Nok kini ngomong A, nok kono ngomong B, kemudian kamu benturkan, wah itu sangat menghancurkan sekali, baik kekeluargaan ataupun sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yaitu terkait makalah surga itu mengharamkan ketiga orang tersebut, yaitu orang yang medit, kemudian orang yang wani wong tua, kemudian yang ketiga adalah orang yang biasa namimah. Semoga kita terhindar dari tiga hal tersebut, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.